Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai sistem indera. Anggota kelompok kami terdiri dari saya Aprilia Yuliantania Putri, absen 1. Saya Alia Angelika, absen 4. Saya Puji Karunia, absen 22. Saya dan Alia Raffi, absen 34. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 1. Pengertian sistem indera, 2. Sistem indera pada manusia yang terdiri dari A. Indera penglihatan, B. Indera pendengaran, C. Indera penciuman, D. Indera pengecap, dan E. Indera peraba. Pengertian sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang fungsi untuk proses informasi indera yang terdiri dari reseptori indera, jalur saraf, dan bagian dari otak yang ikut serta dalam tanggapan indera. Sistem indera pada manusia. Alat indera pada manusia disebut juga dengan panca indera karena alat indera manusia terdiri dari 5. Yang pertama adalah indera penglihatan atau mata, yang kedua indera pendengar atau telinga, yang ketiga indera pembau atau hidung, yang keempat indera pengecap atau lidah, dan yang kelima adalah indera peraba atau kulit. Yang pertama, indera penglihatan. Indera penglihatan atau disebut juga fotoreseptor yang dimiliki oleh manusia adalah mata. Mata merupakan indera khusus yang tidak akan melakukan apapun, namun bisa mendeteksi apakah lingkungan sekitarnya terlalu gelap atau terlalu terang sehingga cukup untuk memberikan arus pada ritme sirkadian. Dilansir dari Encyclopedia Britannica tahun 2015, mata merupakan organ indera khusus yang mampu menerima gambar visual. Selanjutnya, gambar visual tersebut dibawa ke otak. Jika disederhanakan, indera penglihatan bisa mendeteksi cahaya serta mengubahnya menjadi impuls elektrokimia di sel saraf. Struktur bagian indera penglihatan. Yang pertama adalah kornea. Kornea adalah bagian dari indera penglihatan, yakni bagian berwarna bening tembus pandang yang terletak di lapisan paling luar mata. Kornea berguna sebagai tempat keluar masuknya cahaya pertama kali sebelum cahaya nantinya bisa masuk ke sel-sel penerima pada bagian dalam mata. Pada mata seseorang akan terlihat bagian bule hitam yang disebut pupil dan juga bagian yang berwarna abu-abu, biru, coklat, dan warna lain tergantung dari fenotik seseorang yang dinamakan dengan iris. Sedangkan kornea merupakan lapisan yang menutupi bagian iris dan pupil dari mata tersebut. Yang kedua adalah iris. Iris juga menjadi struktur bagian indera penglihatan yang memiliki warna dan letaknya ada di sekitar pupil. Iris ini yang akan memberikan warna berbeda-beda pada mata manusia tergantung dari ras yang terkadang juga disebut dengan selaput pelangi. Yang ketiga adalah pupil. Pupil adalah bagian mata berupa bagian lingkaran hitam yang ada di bola mata, yakni tempat keluar masuknya cahaya ke dalam mata. Pupil ini berguna untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Sebagai contoh, pada saat terpapar cukup banyak cahaya, maka pupil akan secara otomatis mengecil sehingga cahaya yang bisa masuk ke dalam mata juga tidak terlalu banyak. Sedangkan jika cahaya terlalu sedikit, maka pupil akan membesar supaya cahaya yang bisa ditangkap oleh mata bisa semakin membesar. Lensa mata. Lensa mata merupakan bagian yang memiliki sifat transparan dan juga lunak. Posisi lensa mata ini ada di bagian belakang iris yang berguna untuk mengumpulkan serta membuat cahaya lebih fokus sehingga bayangan sebuah benda bisa jatuh pada posisi yang benar. Hal unik tentang lensa mata yang merupakan bagian dari indera penglihatan ini adalah memiliki kemampuan yang dinamakan daya akomodasi. Retina. Retina atau biasa disebut juga sebagai selaput jala adalah lapisan yang tipis dan sangat peka terhadap cahaya. Letak retina ini ada di bagian dinding terdalam yang berguna untuk menangkap bayangan benda. Retina memiliki reseptor cahaya yang disebut dengan sel batang atau basilus dan juga sel kerucut atau konus. Namun untuk bagian retina belakang tidak memiliki kedua reseptor cahaya tersebut, sehingga saat ada bayangan benda yang jatuh pada titik tersebut, maka tidak bisa dilihat oleh mata yang dinamakan dengan titik buta. Saraf mata. Saraf mata yang merupakan bagian dari indera penglihatan ini berguna untuk meneruskan informasi visual dari sebuah benda yang diterima oleh retina menuju otak.
saraf mata tersebut yang akan mengetahui bentuk sebuah benda yang kita lihat. Ketika saraf mata tersebut rusak, maka inilah yang menyebabkan manusia tidak akan bisa melihat. Indra pendengaran. Anggota tubuh pada manusia yang berperan sebagai indra pendengaran adalah telinga. Telinga berperan sebagai alat pendengaran juga sebagai penyeimbang keseimbangan tubuh manusia. Bagian-bagian indra pendengaran. 1. Telinga luar. Telinga luar terdiri atas daun telinga, saluran telinga luar. Daun telinga tersusun atas tulang rawan dan jaringan fibrosa yang berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Selain itu, ada sekatan telinga luar yang berfungsi menghasilkan minyak serumen. Letaknya dekat dengan lubang telinga dan dilengkapi rambut-rambut halus untuk menjaga agar benda asing tidak masuk. 2. Telinga tengah. Telinga bagian tengah merupakan suatu ruang di dalam tulang pelipis dengan dilapisi jaringan mukosa. Pada telinga tengah terdapat tulang pendengaran, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi yang berfungsi untuk mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju rongga telinga dalam. Di dalam telinga tengah terdapat juga saluran eustasius yang menghubungkan telinga tengah dengan faring yang berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara telinga luar dengan tengah. 3. Telinga dalam. Pada telinga bagian dalam terdiri atas jendela, yaitu ada tingkap oval dan tingkap bulat, labirin, terdapat labirin tunggal dan labirin membran, serta organ korti. Indra pembau. Indra pembau adalah indra yang memiliki fungsi merespon rangsangan bau. Organ yang berperan adalah hidung. Pada hidung terdiri dari 1. Sel-sel penyongkong yang berupa sel-sel epitel. 2. Sel-sel pembau yaitu sel olfaktori yang berupa sel saraf sebagai reseptor yang sangat peka terhadap rangsangan gas kimia. Sel-sel olfaktori memiliki tonjolan ujung dendrit berupa rambut yang terletak di selaput lendir hidung yang berguna sebagai penyaring debu dan bakteri serta kotoran dari udara. Ujung yang lain berupa tonjolan akson membentuk berkas yang disebut saraf petak atau nervus olfaktori. Indra pengecap. Lidah merupakan indra pengecap pada manusia yang dapat merasakan banyak rasa dari hal yang masuk ke mulut. Untuk mengetahui rasa lidah dibantu oleh papila. Papila merupakan tonjolan kecil pada permukaan lidah yang membuat permukaan lidah terlihat kasar. Di dalam papila tersebut terdapat banyak tunas pengecap. Setiap tunas pengecap akan merespon secara maksimal salah satu rasa. Selain itu, lidah juga memiliki fungsi untuk melindungi mulut dari kuman. Di dasar lidah terdapat kumpulan sel-sel pelindung bernama tonsil lingual. Sel-sel ini berada di belakang rongga mulut. Bersamaan dengan amandel, tonsil lingual bertugas melindungi tubuh dari gangguan kuman-kuman yang bisa masuk melalui mulut. Berikut adalah bagian-bagian organ lidah. Di bagian pangkal terdapat katup pangkal tenggorokan atau epiglotis yang berbentuk daun yang terletak di belakang lidah. Katup ini berfungsi untuk menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan, agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan. Kemudian terdapat celah ujung tubuh lidah, lalu di ujung terdapat ujung lidah yang merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif sehingga bisa merasakan tekstur benda atau makanan di dalam mulut. Hal ini dapat melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya pada mulut kita, misalnya duri ikan atau benda asing kecil yang tidak sengaja masuk dimakan. Kemudian terdapat celah lidah. Lalu terdapat sirkumvalet papila, jendela buntu, amandel langit-langit tenggorokan, dan amandel lidah atau tongsil. Amandel lidah sendiri sebenarnya adalah bagian dari sistem limfatik yang berfungsi memerangi infeksi. Dua gumpalan yang terletak di belakang anak lidah ini adalah garda pertahanan terdepan dari ancaman seperti virus dan bakteri, baik yang menyusup lewat mulut ataupun hidung. Berdasarkan bentuknya, papila dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu papila filiformis yang berbentuk seperti benang yang banyak terdapat pada bagian depan lidah.
Kemudian papilla fungiformis yang berbentuk tonjolan seperti kepala jamur dan terletak di bagian depan lidah dan sisi lidah. Dan yang ketiga, papilla circumvallata. Bentuknya seperti huruf V terbalik dan ada pada pangkal lidah. Indra peraba. Indra peraba merupakan indera yang dapat membantu kita mengetahui sifat sesuatu yang ada di sekitar kita melalui anggota tubuh kita, yaitu kulit. Kulit adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai hal yang dapat membahayakan. Berbagai alat ekskresi, tempat penyimpanan lemak, dan juga pengatur suhu tubuh. Pada bagian kulit juga terdapat reseptor khusus untuk membedakan sentuhan, tekanan, temperatur, panas dan dingin, rasa sakit atau nyeri. Di samping adalah bentuk struktur kulit. Kulit memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis atau biasa disebut kulit ari, adalah lapisan luar yang terus berganti tipis dan tidak mempunyai pembuluh darah ataupun sel saraf. Lapisan epidermis berfungsi sebagai penghalang masuknya patogen atau mikroba ke dalam tubuh, melindungi tubuh dari sinar UV, serta memberi ketahanan mekanis tubuh dan memberi warna pada kulit. 2 lapisan dermis. Lapisan dermis letaknya di bawah epidermis, terdiri atas sel-sel yang longgar dengan letak yang berjauhan dan mengandung pembuluh darah. 3 lapisan hipodermis terletak di bawah lapisan dermis, yakni lapisan yang paling banyak mengandung lemak yang berguna sebagai cadangan makanan, membantu memberikan perlindungan tubuh dari benturan dan fungsi lain, yakni untuk menahan di bagian tubuh. Pertanyaan 1. Seperti yang dijelaskan pada materi presentasi tadi, dapat diketahui bahwa telinga merupakan indera yang berfungsi juga sebagai penyeimbang keseimbangan tubuh. Namun, pada beberapa orang yang memiliki kekurangan atau tuli, mereka kehilangan fungsi tersebut. Bagaimanakah cara tubuh untuk tetap dapat menyeimbangkan tubuh ketika kehilangan pendengaran? 2. Kebutaan pada mata merupakan salah satu contoh kelainan pada indera penglihatan. Salah satu penyebab kebutaan sejak lahir adalah retinoblastoma. Apa itu retinoblastoma dan mengapa bisa menyebabkan kebutaan? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.